Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijanita dengan NIM 2386206095 dari semester 3 kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia kelas rendah. Selamat menyaksikan. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang tahapan pemerolehan bahasa anak. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa menurut istilah adalah proses di mana seseorang, terutama anak-anak, belajar memahami dan menggunakan bahasa. Sedangkan menurut Stock dan Dawson, pemerolehan bahasa adalah proses anak-anak untuk mencapai kelancaran dalam bahasa ibunya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pemerolehan bahasa adalah proses seseorang untuk memperoleh kemampuan berbahasa, yaitu menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk berkomunikasi dan memahami. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori pemerolehan bahasa anak. Terdapat beberapa teori yang mendasari pemerolehan bahasa pada anak. Di antaranya, yang pertama ada teori behaviorisme. Teori ini dipelopori oleh B.F. Skinner pada tahun 1957. Pandangan ini menekankan bahwa proses penguasaan bahasa pertama dikendalikan dari luar, yaitu oleh stimulus melalui lingkungan. Tentang perilaku kebahasaan yang dapat diamati langsung dan hubungan antara stimulus dan respon. Perilaku bahasa yang efektif adalah membuat reaksi yang tepat terhadap rangsangan. Teori yang kedua ada anafitisme Chomsky. Bahasa hanya dapat dikuasai oleh manusia. Binatang tidak mungkin dapat menguasai bahasa manusia. Pendapat Chomsky ini didasarkan pada asumsi A. Perilaku berbahasa, B. Bahasa dapat dikuasai dalam waktu yang relatif singkat, dan yang C. Lingkungan bahasa anak tidak dapat menyediakan data yang cukup bagi penguasaan tata bahasa yang rumit dari orang yang dewasa. Teori yang ketiga ada teori kognitivisme. Teori kognitivisme dalam pemerolehan bahasa anak berfokus pada bagaimana proses kognitif berkontribusi terhadap perkembangan bahasa. Teori ini banyak dipelopori oleh Jean Piaget, mengatakan bahwa anak-anak memperoleh bahasa sebagai bagian dari perkembangan kognitif mereka yang lebih luas. Teori yang keempat ada teori interaksionisme. Pemerolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental pembelajaran dan lingkungan bahasa. Hal ini dibuktikan oleh beberapa penemuan seperti yang telah dilakukan oleh Howard Gardner. Dia mengatakan bahwa sejak lahir, anak telah dibekali berbagai kecerdasan. Salah satu kecerdasan dimaksud adalah kecerdasan dalam berbahasa. Akan tetapi, yang tidak dapat dilupakan adalah lingkungan juga merupakan faktor yang mempengaruhi kemampuan berbahasa seorang anak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tahap pemerolehan bahasa anak. Menurut M. Sherlockens dalam Mar'at tahun 2009, fase-fase perkembangan bahasa anak dibagi dalam 4 periode. Perbedaan fase-fase ini berdasarkan pada ciri-ciri tertentu yang khas pada setiap periode. Adapun periode-periode tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada periode prelingual, usia 0-1 tahun. Anak-anak dalam tahap periode ini belum mampu menggunakan tata bahasa yang sesuai dengan orang dewasa. Selama periode ini, anak-anak mengembangkan bahasa mereka sendiri. Misalnya, mereka dapat berbicara dengan orang lain dengan bahasa yang terkadang orang dewasa tidak mengerti. Anak itu tidak hanya mengoceh, tetapi juga menjerit. Karena bahasa seperti ini tidak dapat dianggap sebagai bahasa yang umum atau konvensional, periode ini disebut sebagai prelingual. Perkembangan penggunaan bahasa pasif adalah perkembangan yang paling menonjol selama periode ini. Misalnya, anak-anak mulai dapat menunjukkan reaksi yang berbeda terhadap pembicaraan orang lain. Periode selanjutnya ada periode lingual dini, usia 1-2,5 tahun. Pada periode ini, anak-anak mulai mengucapkan kata-kata atau satu kata pertama, meskipun belum terlalu lengkap. Misalnya, agi untuk menunjukkan lagi, itut untuk menunjukkan ikut, dan sebagainya. Pada saat ini,
Beberapa kombinasi huruf seperti R, S, K, J, dan T masih terlalu sulit untuk diucapkan. Periode ketiga ada periode diferensiasi, usia 2,5 sampai 5 tahun. Pada periode ini, kemampuan anak untuk membedakan penggunaan kata dan kalimat yang berbeda sangat menonjol. Secara umum, anak-anak telah menguasai hukum-hukum tata bahasa dasar seperti orang dewasa. Selama periode ini, anak-anak sudah mampu menggunakan bahasa untuk berkomunikasi karena fungsinya benar-benar mulai berfungsi. Anak sudah dapat melakukan diskusi yang dapat dipahami oleh orang dewasa. Periode yang keempat, perkembangan bahasa sesudah usia 5 tahun. Sebuah penelitian oleh A. Karmilov-Smith pada tahun 1979 tentang bahasa anak-anak sekolah menemukan bahwa antara usia 5 dan 8 tahun muncul karakteristik baru dalam bahasa anak-anak, termasuk kemampuan untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Dan barulah pada usia 8 tahun, bahasa menjadi alat yang sangat penting bagi anak untuk bisa menyampaikan pikiran mereka. Itulah tadi video pembelajaran singkat dari saya, dan terima kasih kepada yang sudah menonton hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.